Konsultan pajak itu bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar per bulan hanya bermodalkan otak dan koneksinya. Bagaimana cara kerja seorang konsultan pajak bisa menghasilkan uang yang banyak? Konsultan pajak itu adalah orang yang bekerja untuk menangani suatu perpajakan perusahaan yang berdiri di Indonesia. Karena urusan pajak itu ribet, biasanya perusahaan-perusahaan besar tier 3 yang memiliki market cap ratusan miliar tidak ingin ambil pusing dan lebih baik bekerja sama dengan seorang konsultan pajak. Dan disinilah permainan konsultan pajak dengan pengusaha. Pertama, konsultan pajak mengetahui bahwa pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan itu 5 miliar. Seorang pengusaha tidak ingin membayar pajak sebesar itu. Lalu konsultan pajak tersebut menawarkan tax planning kepada seorang pengusaha agar pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar 5 miliar bisa lebih kecil daripada angka itu. Konsultan pajak diberikan laporan keuangan dan harus menghitung total biaya-biaya kewajiban yang harus dipenuhi. Setelah mengetahui total pajaknya, konsultan pajak tersebut bisa menyulap total pajak yang dari awal senilai 5 miliar menjadi cuma 500 juta. Artinya di sini hanya 10% dari total kewajiban pajak yang harusnya dibayarkan oleh suatu perusahaan. Teknik itu biasanya konsultan pajak menyebut sebagai tax planning atau financial planning dalam tanda kutip, yang berarti proses perencanaan suatu keuangan perusahaan atau proses perencanaan perpajakan. Padahal sejujurnya itu bukan perencanaan, melainkan penggelapan pajak. Seorang pengusaha yang mengetahui bahwa total pajak sesuai aturan hukum adalah 5 miliar, lalu ditawarkan membayar pajak hanya sekitar 500 juta, tentu saja pengusaha tersebut menginginkan. Karena tentu saja itu sangat menguntungkan perusahaan. Bisa dibilang hemat 4,5 miliar kalau hitungannya per 10%. Secara nggak langsung perusahaan kan akan hemat sebesar 90%. Cara seorang konsultan pajak bisa menyulap total pajak yang harus dibayarkan, itu rahasianya ada dalam laporan laba rugi suatu perusahaan. Di sini pajak yang harus dibayarkan adalah pajak penghasilan. Di dalam laporan laba rugi, total pajak itu dibayarkan terakhir setelah pendapatan dikurangi laba kotor dan beban operasional. Disitulah proses permainannya. Dengan kata lain, konsultan pajak adalah orang yang ahli memanipulasi laporan keuangan. Yang sebenarnya konsultan pajak tersebut sudah tahu bahwa pajaknya harusnya 5 miliar, tapi setelah dia mengetahui, dia menunjukkan kepada pengusaha supaya tahu faktanya, lalu menawarkan jasanya. Proses tax planning itu nggak terlalu lama, hanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung dari kooperatif perusahaan juga dengan konsultan pajak tersebut. Kunci dari penyelewengannya adalah meninggikan beban operasional, karena pada saat beban operasional itu tinggi, beban operasional akan didahulukan baru pajak dibayarkan, sehingga pada saat dibalik total pajak itu bisa sangat teramat kecil karena beban operasionalnya yang dibuat seolah-olah tinggi. Padahal dari awal tidak ada beban operasional tersebut. Itu hanyalah angka yang dibuat dalam pembukuan agar pada saat pelaporan pajak terlihat secara sistematis dan akuntabilitasnya dibuat konsultan pajak sangat teramat bagus, biar seolah-olah bisa mengelabui Dirjen Pajak terhadap laporan pajak dari yang sesungguhnya. Pada saat konsultan pajak tersebut berhasil menyulap total pajak yang harus dibayarkan sebesar 5 miliar menjadi 500 juta, perusahaan tersebut kan secara nggak langsung hemat pas setengah miliar. Konsultan pajak minta komisi sebesar 10-20% dari total pajak yang berhasil terselamatkan. Artinya pada saat total pajak sesuai aturan hukum adalah 5 miliar, total pajak yang berhasil dibayarkan karena konsep tax planning itu cuma 500 juta dan perusahaan berhasil hemat 90% atau setara dengan 4,5 miliar, maka konsultan pajak tersebut minta komisi 10-20% dari 4,5 miliar. Jika komisi tersebut 10%, artinya konsultan tersebut mendapatkan 450 juta bermodalkan intelektual yang dia miliki dengan koneksi perusahaan-perusahaan yang dia punya. Ini merupakan win-win solution bagi dua belah pihak. Dari sisi perusahaan hanya membayar 500 juta dan komisi untuk seorang konsultan pajak tersebut 450 juta. Yang jika dijumlah, totalnya hanya 950 juta, yang mana itu tidak sampai 1 miliar. Sedangkan kalau perusahaan harus bayar pajak sesuai aturan hukum, maka jumlahnya 5 miliar. Katakanlah 950 juta kita bulatkan menjadi 1 miliar, perusahaan tersebut seolah-olah hanya keluar sekitar 20% dari total keseluruhan uang yang harusnya dia keluarkan untuk membayar pajak. Sehingga baik dari konsultan pajak dan perusahaan diuntungkan. Maka permainan ini terjadi di berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan firma-firma akuntan ataupun dengan konsultan pajak independen. Salah satu bukti bahwa konsultan pajak ini melakukan permainan kotor dengan pengusaha bisa dilihat dari total market cap suatu industri dan total pajak yang berhasil diterima oleh negara. Dari situ bisa dilihat jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dalam suatu industri skala makroekonomi, namun berapa dana yang berhasil masuk. Total selisih kekurangan jumlah pajak yang seharusnya diterima negara namun tidak diterima itulah yang merupakan hasil dari permainan kotor penggelapan pajak dilakukan oleh konsultan pajak dengan pengusaha. Apa dampak dari tindakan ini? Yang pertama, pemasukan negara akan berkurang. Artinya, pembangunan terhadap suatu negara itu jelas akan terhambat. Karena roda perekonomian jika dilihat dari market cap suatu industri terlihat sangat besar, maka pajaknya harusnya juga besar. Persentase akan dihitung berdasarkan kalkulasi yang detail. Namun jika kalau setidaknya lebih dari 25% dana hilang yang seharusnya itu diterima, maka
Artinya terjadi perputaran ekonomi besar, namun negara tidak mendapatkan pemasukan. Artinya pembangunan untuk infrastruktur negara akan jauh lebih terhambat. Dampak akhir yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan yang tidak merata di seluruh Indonesia dan semuanya terpusat hanya di kota Jakarta atau di Pulau Jawa saja.